Oke, halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi ya di IG Live Surya Saputro. Oke, yang belum kenal, sekali lagi saya mau kenalan nih. Perkenalkan, nama saya Surya Saputro. Saya udah berkecimpung di dunia bisnis asuransi sejak tahun 2010, bulan Mei tepatnya. Oke teman-teman, ini adalah IG Live saya yang ketiga ya di tahun 2020. Thank you buat teman-teman yang udah kasih support ya. Walaupun ini masih masuk ke 3 IG Live. Di 2 IG Live sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah sapa-sapa. Waduh, ikut-ikut. Ikut nyapa di IG Live saya. Oke. Di IG Live yang ketiga ini saya mau berbagi tips lagi atau berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Jadi tips ini saya dasari dari pengalaman yang telah saya lakukan selama saya berprofesi di bisnis asuransi. Oh ya, rata-rata tips yang saya bagikan ini juga cocok loh kalau misalkan dipraktekkan di berbagai bidang ya. Jadi nggak melulu tentang asuransi ya teman-teman. Cuman kebetulan aja saya berkecimpung di bisnis asuransi. Makanya jadi connect atau contoh-contohnya nanti ya hubungannya sama bisnis asuransiku seperti itu. Oke, malam hari ini saya mau sharing tentang bagaimana caranya bisa jago dalam segala hal ya teman-teman ya, KB semuanya di dalam segala hal. Oke, setelah saya mempelajari teman-teman, ada 4 siklus ya, ada 4 siklus yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman ini bisa jago dalam segala hal apapun. Kalau bisa ya jangan dipraktekkan untuk hal-hal yang buruk ya teman-teman ya. Kalau bisa yang positif aja, yang membangun teman-teman semuanya. Oke, yang pertama itu adalah kita tetap didasari dengan planning ya teman-teman ya. Membuat sebuah planning. Kenapa kok harus buat sebuah rencana atau perencanaan sebelum kita melakukan suatu hal? Karena dengan membuat suatu rencana, menyusun suatu rencana, hal itu akan mempermudah kita untuk mencapai pada tujuan akhir kita. Kita mau sampai goal akhir kita itu apa. Dengan ada rencana yang rapi, urutannya kita tahu nih. Ibarat saya mau ke Surabaya deh, nggak usah jauh-jauh. Saya mau lewat mana? Lewat jalan biasa atau lewat tol? Nah, kasih plan. Kapan berangkatnya? Hari apa? Lah itu. Jadi bikin rencana. Anggap aja lewat tol. Kalau lewat tol mah cepet. Kurang lebih ya, rata-rata itu 70 menitan lah. 70 sampai 90 menit kalau lewat tol ya teman-teman ya. Seperti itu. Pertama-tama teman-teman harus bikin plannya dulu. Lah masalahnya kalau belum biasa bikin rencana gimana? Latihan. Nggak ada cara lain teman-teman. Latihan, karena dengan latihan lah ini teman-teman akan semakin jago. Yang pertama ya, jadi bikin plan, latihan. Kalau belum pernah dimulai dengan cara latihan bikin planning. Kalau saya nggak biasa nulis, belajar. Mulai dari sekarang. Ya memang sekarang ini ya kita jarang sekali pegang kertas sama ballpoint ya teman-teman. Tapi ada baiknya coba back to basic lagi. Pegang ballpoint sama kertas. Kalau nggak gitu ya ketik aja lah di HP teman-teman. Seperti itu. Bikin planning latihan. Supaya terlatih ya. Jago bikin planning. Lah ini masih siklus pertama. Yang kedua, setelah planningnya udah oke, jangan lupa take action teman-teman. Jadi lakukan action. Tindakan memulai planning teman-teman. Jangan sampai tidak ada action. Karena apa? Ya percuma dong teman-teman hanya bikin planning atau bikin wacana tapi nggak dilakukan. Ya udah, nggak bakal bisa sampai di garis akhir dengan cepat atau efisien. Ya kadang tanpa planning bisa sampai sih, tapi capek ceritanya. Lama, capek, buang tenaga, buang waktu. Itu take action. Lah bagaimana kalau saya misalkan ada pertanyaan masih belum ada keberanian untuk memulai? Lah ini kendalanya.
Lah, kalau dulu saat saya belum berani memulai sesuatu, yang saya lakukan adalah melengkapi skill dan pengetahuan. Jadi kemampuan dan pengetahuan. Nah, hal-hal itu bisa saya dapatkan kalau dulu itu ya melalui banyak training. Kalau sekarang training online, nonton YouTube gratis, trainingnya banyak. Di situ nambah knowledge, terus nambah skill juga, kemampuan. Kita belajar kemampuan orang lain untuk melobi, untuk mendelegasikan sesuatu, untuk menegosiasikan sesuatu, macam-macam, untuk mendesain grafis atau editing video, belajar, semuanya belajar. Take action, yang penting adalah take action. Kalau belum punya kepedean, yaitu tadi, belajar, knowledge plus skillnya ditambahkan. Nah, semakin banyak action yang teman-teman lakukan, semakin sering bertindak, bergerak, maka akan menambahkan di poin experience atau pengalaman. Tahu nggak bedanya orang berpengalaman dan yang tidak begitu berpengalaman? Bedanya adalah bahwa saat teman-teman berpengalaman, teman-teman akan lebih cepat cari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang mungkin timbul, yang mungkin teman-teman temukan. Kalau contohnya di bidang saya ya dulu ya, awal mula itu ya, kan saya ya masih pemula ya, ngobrol-ngobrol, akhirnya nawari produk, ternyata ada keberatan nasabah di jawabannya. Anggap aja lah, tanya, bagaimana Bu, apakah udah cocok produknya, bisa tanda tangan di sini Bu? Sorry sur, aku harus ngobrol dulu sama suamiku. Sorry sur, kayaknya sih belum bisa deh, karena ini masih banyak pengeluaran bla 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 bla. Lah, sebagai pemula, ya terus terang saya nggak tahu cara jawabnya. Nah itu, lah saya bisa tahu karena saya akhirnya ikut banyak training dan juga karena pengalaman. Lah seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya pengalaman, dengan jadi orang yang berpengalaman, akhirnya saya terbiasa menjawab, terbiasa berpikir cepat, bagaimana menangani sebuah keberatan atau sebuah problems. Seperti itu. Itu ya, yang pertama planning, kedua take action. Dan nomor 3, nomor 3, ojo lupa, jangan lupa evaluasi. Jadi jangan lupa untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Terserah, bebas, evaluasi teman-teman bisa lakukan mungkin 3 harian atau semingguan atau bahkan setelah melakukan suatu aktivitas action. Kalau dulu, kalau di bidang saya ya teman-teman ya, saya evaluasinya adalah begitu kelar ketemu sama orang, prospek saya sama orang, saya malam harinya waktu di rumah, waktu mau tidur, ya bayang-bayangkan kira-kira apa ya kekuranganku. Nah, dengan mengevaluasi akhirnya bisa tahu kekurangan. Lah ini sangat enak pol kalau kita bisa tahu kekurangan diri kita sendiri, kekurangan dan kelebihan. Tapi paling enak kalau kita tahu kekurangan kita masing-masing, karena kita bisa menggunakannya sebagai kekuatan kita. Contoh dulu waktu saya awal mula balik lagi, karena ini kan pengalaman masa lalu ya, gitu. Dulu waktu ngalami problem di lapangan, misal ternyata ketemu sama orang, udah ketemu, mau bikin janji temu berikutnya ini loh, caranya bagaimana? Udah belajar kan ceritanya. Ya udah saya sampaikan way out-nya atau handling objection-nya. Tapi tetap aja istilahnya kok masih mendal. Nah itu, waktu malam hari saya evaluasi. Mikir-mikir, bayangin tadi siang kenapa kok ini ya, kok gak goal untuk bikin janji ulang kayak gitu. Ternyata saya ada miss-nya. Saya menggunakan kalimat pertanyaan terbuka, bukan kalimat pertanyaan yang tertutup. Contohnya piye? Contohnya bagaimana? Ini sekalian sebagai tips saja ya.
Jadi kalau mau bikin janji sama orang, jangan pernah tanya kapan kamu bisanya. Jangan. Tapi langsung kasih pertanyaan tertutup, di mana hanya akan dijawab oleh jawaban yang kita harapkan. Berarti tanyanya contoh, kapan kita ketemuan, hari Rabu atau Kamis? Jadi jangan hanya berhenti di kapan kita bisa ketemuan, tapi kasih koma. Hari Rabu atau Kamis, jam 10 atau jam 11. Seperti itu contohnya. Jadi saya mengevaluasi. Oh iya, pertanyaanku terlalu terbuka sih. Jadi orang itu kayak nggak ada bayangan. Jadi ngambang ceritanya. Mau bikin janji itu ngambang. Itu saya mengevaluasi kesalahanku, kelemahanku. Dan di saat yang berikutnya, apabila ada problem atau tantangan yang sama, karena udah evaluasi dan udah berpengalaman, maka saya begitu cepatnya itu bertindak, ngambil solusi. Seperti itu teman-teman. Nah ini dari 3 hal ini, dari 3 siklus ini bisa teman-teman praktekkan di bidang apapun yang teman-teman sedang jalankan. Mungkin mahasiswa mau ini tugas akhir, kuliah baru setahun ya ceritanya, masuk kampus tahun, 2 tahun hangus, 2020 2021 ini di rumah kuliah dari rumah, tiba-tiba 2022 udah waktunya makan sama tugas akhir. Nah ini contoh aja, planning untuk bisa cepet ya kelar TA. Planning artinya contohnya kalau mahasiswa ya menentukan topik, dari topik dikerucutkan lagi sama judul tugas akhirnya, dari judul tugas akhir dikerucutkan lagi. Kalau saya dulu manajemen itu ada kayak apa ya, ini mau penelitian apa kayak atau apa, aku lupa ya, intinya planningkan lah mau ngambil metode yang bagaimana, kuantitatif atau kualitatif lah, misalnya pilih salah satu seperti itu. Terus action, mulai kalau udah nemu semua topik, judul, terus metodenya apa, anggap aja kuantitatif, mulainya pertama bagaimana, temui dosen pembimbingnya. Itu sebagai bocoran aja ya teman-teman ya, buat mahasiswa semester 1 yang mau TA, tahu nggak? Ini bocor aja, karena saya dulu juga sempat jadi dosen tamu lah ya. Kalau yang namanya tugas akhir, teman-teman mau nyari dosen pembimbing, ternyata kayaknya kok dipersulit gitu ya. Mau ketemu dosennya aja kok sulit, orangnya kok gak ada terus gitu. Tenang aja, memang prosesnya seperti itu. Itu bagian dari tes mental teman-teman. Memang seperti itu. Jadi jangan khawatir. Memang ada kalanya kita merasa kesulitan ketemu dosen. Tenang aja. Suatu saat dalam waktu dekat pasti teman-teman juga bakal ketemu. Dan pasti tidak pernah ada yang namanya dosen itu membiarkan mahasiswanya itu terlambat wisuda, terlambat lulus. Halo, Wak Wilda. Itu. Jadi nggak pernah ya dibiarkan telat lulus sama dosennya. Itu contoh. Take action. Setelah take action, sebagai contoh sebagai mahasiswa juga, nah setelah ketemu dosen kan pasti kan disuruh revisi terus tuh. Itu dibaca lagi, dicoretin merah, di stabilo yang salah yang mana kayak gitu, macem-macem ya. Ya itu. Di sana dievaluasi. Dilihat lagi, baca lagi draft tugas akhirnya. Tuh, jadi 3 poin. Planning, action. Terus yang terakhir tadi itu adalah evaluasi. Dan yang poin keempat itu yang gak kalah penting itu adalah revisi ya teman-teman. Setelah evaluasi kan tahu kesalahannya di mana. Setelah tahu, jangan lupa kalau ada yang kurang direvisi. Kayak contohnya tadi saya salah, saya ada kurang, harusnya ngasih pertanyaan tertutup. Ya akhirnya saya revisi. Setelah revisi,
balik lagi siklusnya. Kalau planningnya belum kelar, berarti balik lagi siklusnya dari revisi ke action. Kayak gitu. Action, evaluasi, revisi. Action, evaluasi, revisi. Simple. Belajar siklus ini maka teman-teman akan cepet jago dalam segala hal. Wabeh semuanya. Nggak usah sulit-sulit, kita lihat aja. Aku ngelihat ponakanku lah. Sekarang udah umur 2. Mulai dari belajar ngesot merangkak sampai berdiri, terus akhirnya jalan, terus dari jalan belajar lari, dari lari belajar naik. Itu adalah salah satu contoh dari 4 siklus ini. Ya ada planningnya, ada actionnya, ada evaluasi, dan ada revisi. Kemudian yang paling penting, memang kadang ada masa-masa di mana kita merasa down ya, atau istilahnya ragu-ragu karena mengalami kendala atau sering mengalami kendala dan kita tidak bisa menemukan way out-nya. Normal teman-teman, tapi jangan menyerah. Jangan menyerah, caranya bagaimana? Evaluasi, belajar lagi, learning, belajar. Tambah knowledge kalian dari training-training, seminar-seminar, tambah skill kalian, kemampuan kalian. Seperti itu. Jadi jangan ragu untuk teman-teman semuanya. Jangan ragu untuk memulai sesuatu. Terutama ini nih, kan kita masih awal tahun nih. Nah ini adalah waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru. Something new in your life. Memulai sesuatu di dalam kehidupan teman-teman. Jangan sampai 2022 ini kelewat. Tidak menghasilkan suatu perubahan yang positif buat kehidupan teman-teman. Oke, singkat demikian aja untuk IG Live kali ini. Seperti biasa teman-teman kalau mau tanya-tanya ya perihal apapun lah ya. Terutama khususnya kalau misalkan teman-teman juga mau tanya produk-produk insurance atau tentang jenjang karir nih, menjalankan bisnis asuransi, teman-teman bisa DM saya atau bisa klik di link bio saya di IG. Itu nanti ada link biru-biru, diklik aja. Di sana akan langsung connect sama WhatsApp saya. Dan saya akan berupaya secepat mungkin untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oh ya, nanti seperti biasa ya, IG Live ini selain akan saya simpan di IG sendiri, saya juga akan share di YouTube channel saya, Surya Saputro. Di YouTube channel juga ada berapa lah, ya gak berapa juga ya cukup banyak sih, karena udah mulai beberapa tahun ini ya untuk bikin konten. Oke, teman-teman juga bisa mampir ke YouTube channel saya, bisa subscribe ya. Bisa komen di sana, bisa like, bisa share teman-teman. Silakan, bisa kasih saran dan juga masukan juga. Oke, sukses buat 2022, terutama di Januari kalian ya. Semangat, jangan patah semangat. Kamu pasti bisa. Bye-bye.